Sebelum kita mulai, ada sedikit pantun untuk Bapak Ibu untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, gitu ya. Mohon suara cakepnya ya Pak. Malam-malam terkena batuk. Bapak senang menonton drama. Saya lihat Bapak Ibu guru sudah ngantuk. Tenang saja, desiminasi tak akan lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Toha selaku Kepala Sekolah SD Negeri Surabaya Wetan 06. Yang saya hormati Bu Heni Yuli Arnawati selaku CDP Angkatan 11 Kota Semarang. Yang saya hormati pula Bapak Ibu guru serta staf SD Negeri Surabaya Wetan 06. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana atas limpahan karunia-Nya sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan yang penuh barokah ini dalam kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana kita semua semoga mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Sebelum diseminasi dimulai, mohon izin untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, doa. Yang ketiga, sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Surabaya Wetan 06. Yang keempat, pemaparan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif oleh Bu Heni Yuli Arnawati. Dan yang terakhir, penutup. Menginjak acara yang pertama, mari kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Memasuki acara yang kedua, doa. Doa yang akan dipimpin oleh Pak Wahyu. Waktu dan tempat kami persilakan. Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan siang hari ini, semoga diberikan kelancaran dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya, sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Surabaya Wetan 06 untuk Bapak Toharudin. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Bu Heni Yuli Arnawati yang saat ini akan menjadi salah satu moderator di antara kita di dalam kegiatan, khususnya ini termasuk komunitas belajar, tapi kita akan fokus belajar pada diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Untuk itu, karena ini sebenarnya ada banyak informasi yang akan saya sampaikan, tapi kita fokus dulu kepada tema utama kita, diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Beberapa hari yang lalu Bu Heni dalam rangka memberdayakan komunitas belajar, di antaranya ada ini nanti yang saya sampaikan di
siang hari ini. Mudah-mudahan dari beberapa informasi yang akan disampaikan nanti menjadi pemacu positif kita untuk mengerjakan tugas-tugas menjadi yang positif, bisa tambah positif, tambah baik, yang baik terus meningkat menjadi lebih baik. Untuk mengawali kegiatan hari ini itu saja, nanti informasi yang lain akan saya sampaikan setelah kegiatan budaya musik ini dijabarkan atau disampaikan oleh Ibu Eni Yulianowati. Dari saya itu dulu, nanti disambung setelah kegiatan diseminasi selesai. Terima kasih Bapak Ibu untuk mengawali ini. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Acara selanjutnya pemaparan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif oleh Bu Heni Yulianowati. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Komarudin selaku Kepala Sekolah SD Negeri Sondowetan 06. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SD Negeri Sondowetan 06. Pada kesempatan siang hari ini, mohon izin untuk saya nanti akan menyampaikan diseminasi tentang pemahaman dan penerapan budaya positif. Nah, ini menjadi salah satu tugas saya, ini khususnya di guru penggerak angkatan 11 ini. Harapannya nanti saya bisa kita bisa belajar bersama ya untuk siang hari ini. Kita bersama-sama, kita santai saja ya Bapak Ibu. Untuk materi ini memang saya khususkan di materi pemahaman dan penerapan budaya positif. Kita nanti sharing-sharing bersama dari masalah-masalah yang ada di sekolah kita. Tentunya nanti harapannya bisa memberikan wawasan bagi Bapak Ibu semuanya untuk kita bersama-sama dalam melaksanakan budaya positif di sekolah kita. Nah, untuk budaya positif sendiri adalah budaya positif di sekolah itu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini kaitannya dengan visi yang sudah kita rumuskan bersama-sama, bahwa kita memang untuk visi salah satunya adalah membentuk karakter siswa menjadi pribadi yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan penerapan budaya positif di sekolah kita. Nah, konsep inti dari budaya positif itu ada 8 konsep Bapak Ibu. Untuk yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, kemudian yang ketiga nilai-nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, 5 motivasi perilaku manusia, 6 restitusi. Ini adalah nanti kaitannya dengan posisi kontrol guru kita sebagai pendidik di sekolah itu, bagaimana langkah kita yang sebenarnya yang harus kita lakukan. Nah, itu adalah nanti untuk restitusi. Kemudian yang ketujuh keyakinan kelas, dan kedelapan adalah segitiga restitusi. Ini untuk pelaksanaannya. Nah, perubahan paradigma yang selama ini terjadi miskonsepsi teori kontrol ini Bapak Ibu ya. Untuk yang pertama, ilusi guru itu mengontrol murid, bahwa yang terjadi sekarang itu guru adalah mengontrol murid, padahal murid itu punya kebebasan. Nah, seperti itu. Yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif
efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini adalah miskonsepsi yang selama ini terjadi, baik itu di kalangan dunia pendidikan ya ataupun di yang lainnya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai kebajikan bersifat universal lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa profil pelajar Pancasila terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Nah, kebutuhan dasar manusia, bahwa manusia hidup itu pasti mempunyai kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa memang semua manusia itu pasti mempunyai kebutuhan dasar. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, apa saja sih kebutuhan dasar manusia itu? Nah, ini Bapak Ibu ada 5 kebutuhan dasar manusia yang ini semua manusia pasti mempunyai. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ini ya, berupa makanan, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Untuk hidup pasti manusia itu harus makan, kemudian punya tempat tinggal. Keamanan itu juga yang utama ya, karena kalau kita hidup tidak merasa aman di lingkungan kita pasti akan berpengaruh ke dalam kehidupan kita. Kesehatan, nah ini juga sangat penting bagi kita sebagai manusia, bahwa dengan sehat kita bisa melakukan apapun itu, maka harapan kita semuanya kita selalu dalam keadaan sehat. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, ini adalah pasti terjadi dalam setiap kondisi. Sebagai manusia kita, tentu saja kita ingin rasa diterima, dipedulikan, itu. Dan kita bekerja di lingkungan kita ini, di SD Negeri Sondowetan 06 ini, harapannya kita saling menyayangi ya, sesama teman ya, tidak yang membuat konflik atau yang lain, tetapi kita harus bisa saling menyayangi. Karena apa? Karena di lingkungan kerja kita ini, kita hari-hari kita itu di sini. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang bisa mengganggu. Harapannya kita semuanya itu saling bisa peduli, bisa berkolaborasi, bekerja sama. Itu rasa diterima kita berada di SD Negeri Sondowetan 06 itu, sesama teman itu harus saling menyayangi, saling menghormati, kemudian ada rasa untuk kita itu diterima, seperti itu. Yang ketiga adalah penguasaan. Nah, ini harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Pasti ini semuanya juga mempunyai ini ya, bahwa ada harga diri, keinginan untuk dianggap, itu pasti semua orang itu mempunyai. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa memenuhi itu? Yang keempat, kebebasan. Ini berupa mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, ini juga penting Bapak Ibu, bahwa memang kita itu ketika kita berada di sekolah, kita menjadi mandiri, kita punya kebebasan, kita punya privasi, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah kesenangan, bermain, humor. Kok agak gak jelas ya kalau. Kemudian apa lagi? Antusiasme, tertawa. Nah, ini kita perlu ini Bapak Ibu semuanya, kita perlu bahagia. Dimanapun kita berada itu kita perlu bahagia. Ya, apapun masalah kita,
Ya entah itu di rumah ataupun dimanapun, tetapi kita harus tunjukkan bahwa kita itu adalah selalu bahagia. Karena apa? Karena itu berpengaruh dalam kehidupan kita untuk sehari-hari. Nah, ini ada contoh kasus Bapak Ibu, kita di sini adalah sebagai pendidik di sekolah kita. Tentu saja kita harus menjadi tauladan yang baik untuk anak-anak kita. Ada kasus yang mungkin juga terjadi sehari-hari dalam kegiatan kita, dalam pembelajaran. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Nah, menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, ini coba Bapak Ibu semuanya, tentu saja kita menghadapi kasus di kelas ya. Di kelas kita dalam pembelajaran sehari-hari itu pasti pernah mengalami hal-hal yang perlu penyelesaian. Nah, ini tadi ada kasus bahwa Agus itu sering meminta bekal makanan. Nah, kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan sebagai guru? Apakah langsung menghukum atau mengejudge anak ini kamu salah seperti itu? Apakah diperbolehkan? Nah, inilah yang akan kita sharingkan, kita diskusi bersama-sama pada siang hari ini. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan apa Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Karena kebutuhan dasar manusia itu tadi ada 5 nih. Ketika Agus melaksanakan tindakan yang tadi selalu meminta bekal ke temannya, pasti ada alasan dibalik semua itu. Oleh karena itu, harapannya kita sebagai guru tidak boleh langsung dengan menghukum ataupun memarahi. Itulah yang akan kita lakukan penerapan disiplin positif ini. Nah, apa kira-kira yang terjadi pada Agus sehingga kita harus mencari tahu? Yang pertama, Agus lapar dan orang tuanya tidak memberikan bekal makan siang. Nah, ini bisa jadi kenapa kok Agus bisa sampai minta terus ke temannya? Pasti ada alasannya. Bisa jadi orang tuanya memang tidak memberikan bekal, bahkan orang tuanya tidak punya uang untuk memberikan bekal. Ini termasuk kebutuhan dasar pangan tadi, 5 dasar kebutuhan manusia tadi ya. Kemudian yang kedua, teman Agus jadi perhatian pada Agus. Nah, ini adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Sebagai teman tentu saja tadi harus saling menyayangi, harus saling peduli. Maka ketika Agus tidak membawa, nah harusnya nih teman itu ada yang perhatian pada Agus. Yang ketiga, Agus merasa hebat karena temannya takut dan menuruti kemauannya. Nah, ini adalah Agus merasa bahwa dia itu butuh penguasaan. Kekuasaan Agus ini, dia merasa hebat karena temannya itu manut sama dia, seperti itu ya. Yang keempat, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawanya. Nah, ini dari rasa kebebasan. Sudah bosan dengan bekal yang dibawa, pasti itu terus. Dan yang kelima adalah Agus hanya iseng dan menikmati wajah temannya yang kesal. Nah, ini adalah dari kesenangan dari Agus. Nah, kita sebagai guru harus bisa istilahnya menggali apa sih penyebab dari Agus melaksanakan itu, melakukan kegiatan yang dia lakukan meminta bekal temannya itu tadi. Nah, motivasi perilaku manusia ini ada 2, motivasi eksternal dan motivasi internal. Untuk yang motivasi eksternal, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk motivasi internal, untuk menjadi orang yang mereka inginkan diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi perilaku manusia. Jadi manusia dalam melakukan semua hal yang terjadi itu ada 2 motivasi ini. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini Bapak Ibu. Jadi di sekolah kita ini
sebagai guru, sebagai pendidik, pasti ketika ada kejadian ataupun kasus yang dialami baik itu di kelas, di sekolah, kita pasti akan menerapkan yang namanya ada istilahnya hukuman, konsekuensi ataupun restitusi. Nah, kita cari perbedaannya ya Bapak Ibu, bahwa ternyata dari ketiga hal ini itu adalah hal yang berbeda. Hal yang berbeda yang nantinya kita sebagai guru mau melakukan apa nih kepada murid kita ketika kita menemukan kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita terutama. Bahwa jangan sampai nanti kita melakukan hal yang tidak benar ataupun salah mengambil tindakan. Maka siang hari ini kita mari belajar bersama-sama untuk bisa menerapkan budaya positif ini. Bahwa hukuman itu adalah sesuatu yang tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak ikut dilibatkan. Nah, ini biasanya nih mutlak di satu posisi aja dari guru. Yang ketiga bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik nih. Rata-rata hukuman itu adalah fisik. Yang kedua konsekuensi. Konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu mengawasi murid. Nah, ini. Nah, yang ketiga adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahan. Kolaborasi yang mengajarkan kepada murid untuk menemukan solusi permasalahan sendiri. Nah, ini nanti yang akan kita terapkan ya untuk Bapak Ibu semuanya, bahwa kita penting untuk bisa menerapkan yang namanya segitiga restitusi, sehingga kita sebagai guru tidak salah dalam mengambil tindakan, terutama jika menangani kasus-kasus yang terjadi pada murid kita. Nah, ini perbedaannya, hukuman dan konsekuensi. Ya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini hukuman ini. Membuat anak sakit, baik itu fisik maupun hati. Karena kalau yang namanya anak mendapatkan hukuman dari yang sifatnya satu arah, pasti kan dari guru. Dihukum apa? Misalnya fisik hari muter 8-10 kali misalnya, itu bisa jadi mengakibatkan fisik maupun hatinya itu merasa sakit itu untuk anak itu. Sehingga itu sebenarnya tindakan yang tidak tepat untuk jangka waktu yang lama ya, tentu saja. Anak membenci kedisiplinan. Kemudian paksaan. Nah, anak mendapatkan hukuman itu pasti itu berupa paksaan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, jadi anak menjadi takut nih, ketika saya jujur nanti saya pasti akan dihukum. Nah, konsekuensinya pasti itu. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah, ini jangan sampai terjadi ya Bapak Ibu semuanya, bahwa kita sebagai pendidik itu tentu saja harus bisa mengambil langkah yang tepat, bagaimana sehingga bisa nantinya murid itu merasa nyaman dengan kita sebagai gurunya. Mereka bisa akan berterus terang jika mengalami hal-hal yang terjadi, sehingga anak tidak ragu untuk bercerita kepada guru. Sedangkan konsekuensi itu adalah sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ini ya. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, untuk restitusi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi Bapak Ibu, untuk restitusi ini nanti harapannya Bapak Ibu punya wawasan luas tentang restitusi ini yang bisa kita terapkan dalam menghadapi murid ya, kondisi-kondisi murid atau situasi-situasi yang terjadi di sekolah. Nah, 5 posisi kontrol guru. Nah, guru ini ternyata punya posisi kontrol karena guru adalah
yang utama dalam penerapan disiplin positif ini tentu saja harus berkolaboratif dengan siswa. Apa saja 5 posisi kontrol guru ini? Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, ini kalau dijabarkan akan seperti ini ya. Nanti Bapak Ibu coba mana nih saya termasuk yang mana nih ketika menangani murid. Posisi kontrol guru seperti apa yang terjadi ketika saya memberlakukan apa yang solusi-solusi dari permasalahan yang murid lakukan. Nah, ada perbedaannya, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, nanti yang kita lakukan ini tidak perlu saya bacakan ya. Yang penting Bapak Ibu bisa mengetahui 5 posisi kontrol guru. Nah, kita lanjut ke kasus nih Bapak Ibu. Nanti kita berdiskusi bersama. Nah, ini ada kasus seperti ini. Nanti Bapak Ibu itu apa nih yang akan dilakukan? Nih ya. Bisa saya bacakan untuk kasus yang pertama. Nanti ini ada 2 kasus Bapak Ibu, kita akan berdiskusi bersama. Dari 2 kasus ini nanti harapannya Bapak Ibu bisa memposisikan diri menjadi guru dalam posisi kontrol yang mana tadi? Apakah penghukum? Ya, ini apakah pembuat rasa bersalah? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pemantau atau sebagai manajer? Setelah kita mempelajari segitiga restitusi tadi. Boleh ini contoh dulu ya. Sebagai penghukum itu contohnya nih, guru berkata, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, apakah selama ini Bapak Ibu pernah melakukan itu kepada murid? Harapannya tidak ya. Karena kita kan harus bisa mengontrol diri kita ketika kita menghadapi murid. Karena memang tidak bisa dipungkiri juga, banyak sekali kasus yang kita hadapi dengan murid, banyak sekali. Tetapi kita harus bisa mengkondisikan cara untuk mengatasinya. Contoh lagi untuk penghukum nih, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, ini kan kata-kata yang hampir negatif ya, tidak boleh ini untuk dilakukan sebagai seorang guru. Nah, hasilnya nanti siswa akan menjadi memberontak. Kaitannya dengan murid, dampaknya akan mengulangi kesalahan. Nah, ini untuk sebagai penghukum. Pembuat rasa bersalah, berceramah, dan mengatakan seharusnya ibu kecewa misalnya. Seperti itu. Misalnya ada murid yang datang terlambat atau bagaimana, atau yang melakukan kesalahan mengejek teman, itu sering dilakukan nih. Kasus-kasus yang terjadi di kelas biasanya banyak anak-anak, Bu, mengejek bapak. Nah, ini yang paling sering terjadi. Nah, apakah kita sebagai guru ini bagaimana cara mencari solusi dari permasalahan ini? Kamu seharusnya udah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres dan lain sebagainya. Itu membuat anak itu merasa bersalah. Itu membuat rasa bersalah. Dampaknya bagi murid itu merasa rendah diri. Contoh misalnya murid di hari Senin tidak memakai sepatu warna hitam ya untuk upacara. Terus kita, kamu salah tidak memakai sepatu hitam. Kamu tahu tidak yang kamu lakukan itu tidak benar. Nanti saya akan dimarahi kepala sekolah. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi itu membuat merasa bersalah. Siswa jadi merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Nah, ini penting kita lakukan untuk walaupun kita ini guru di sekolah, kita harus bisa menjadi teman bagi anak didik kita. Kita bisa menjadi ibu bagi yang putri, bisa menjadi kakak, bisa menjadi kita, karena kita itu orang tua kedua di sekolah. Sehingga kita harus bisa memposisikan diri sebagai teman agar tujuannya apa? Tujuannya anak didik kita itu bisa merasa nyaman kepada kita, sehingga ketika mereka mempunyai masalah, mereka bisa curhat lah istilahnya ke kita sebagai gurunya. Karena siswa kalau sudah merasa nyaman dengan gurunya, pasti dia akan tidak segan-segan untuk curhat apapun masalah yang terjadi, baik itu masalah di rumah ataupun dengan teman, seperti itu. Sebagai pemantau, nah ini menghitung dan mengukur apa peraturannya, menyesuaikan diri dengan cara diawasi, kemudian dampaknya
bagi murid adalah menitik beratkan pada sanksi ataupun hadiah untuk dirinya. Yang kelima adalah sebagai manajer, dengan cara apa nih yang kita lakukan nih? Dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu, tidak langsung mengejudge, tidak langsung menyalahkan ketika anak berbuat salah. Nah, itu sebagai manajer. Apa yang kita yakini? Nah, ini berhubungan dengan keyakinan kelas yang dibuat. Kemudian menguatkan pribadi. Dampaknya bagi murid adalah mengevaluasi diri. Jadi nanti murid itu bisa mengevaluasi diri mereka sendiri. Kalau, oh iya saya salah ya ketika melakukan ini. Akhirnya anak akan bisa mengambil sikap sendiri dari apa yang dia lakukan. Ini penting untuk kita lakukan. Baik, kembali ke kasusnya Bapak Ibu. Ini ada kasus 1. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong ibu bantu ya. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Nah ini bapak ibu, ini tuh sering terjadi. Bahkan di sekolah kita ini bisa jadi ketika bapak ibu ada yang diberi tugas keluar, kemudian guru digantikan dengan guru pengganti, maka murid ini kadang merasa bahwa bukan guru kelasku. Nah seperti itu tuh sering terjadi. Nah ketika kita menemukan seperti ini, apa nih yang akan dilakukan? Nah ini masih lanjutannya. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Coba nih Bapak Ibu ketika menghadapi kasus seperti ini, kira-kira dari masalah tadi, pengontrol apa nih? Sebagai guru tuh pengontrol apa? Ketika Bu Santi tadi menanyakan, kamu tidak kasihan ya dengan ibu, tolong bantu ibu ya. Nanti ibu ditegur kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Nah ini contohnya, berarti pembuat apa tadi Bapak Ibu? Bu Dewi, coba apa tadi Bu Dewi? Pembuat merasa bersalah. Iya betul sekali. Jadi ini adalah posisi kontrol guru ya sebagai pembuat rasa bersalah. Ini ya. Jadi hal-hal seperti ini nanti kita akan bagaimana langkah-langkah dalam menanganinya. Kita ke kasus 2 terlebih dahulu. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan mereka membawa ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto
menjawab, "Saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini." Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing angko yang terlepas. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, "Wah, tidak tahu, Bu. Saya lem kembali mungkin ya, Bu." Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, "Kalau dilem akan mudah lepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu?" Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, "Menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu." Ibu Suti meneruskan, "Apakah kamu bersedia belajar menjahit?" Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto, dan menanggapi, "Yang mengajari saya siapa, Bu?" Dengan cepat Ibu Suti menjawab, "Pak Irfan, guru tata busana." Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersendagurau kembali. Nah, Bapak Ibu semuanya, dari 2 kasus ini, ya, dari 2 kasus 1 dan kasus 2, sebagai guru tadi perlakuannya atau dalam mengambil tindakan itu berbeda. Ya, dari kasus 1 tadi, guru membuat rasa bersalah kepada siswa. Nah, dan yang kasus kedua ini adalah kira-kira apakah sudah menerapkan segitiga restitusi Bapak Ibu? Dengan cara tadi menanyakan, kemudian dengan cara mencari permasalahannya, membantu mencari permasalahannya, apakah sudah sesuai dengan restitusi? Ada yang mau berpendapat? Dari kasus 1 dan 2, coba perbedaannya di mana ini? Monggo yang mau berpendapat, boleh. Bu Dewi. Bu Dewi, coba kasus pertama tadi sudah dijawab ya. Untuk kasus pertama adalah posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Untuk kasus 2 ini, posisi guru sebagai apa nih kontrolnya? Tadi ada manajer, kita kembali lagi ya. Ada manajer, kemudian ada pemantau, teman, pembuat rasa bersalah, penghukum. Dari kasus 2 yang tadi ada kasus 2 anak yang bertengkar sampai lepas bajunya. Apakah posisi kontrolnya sebagai apa nih? Bisa dilihat di sini. Apakah sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan? Apakah yang ada yang mau berpendapat? Bu Enggar, boleh? Mic-nya Bu Dewi, tolong Bu Dewi, mic-nya bisa. Ya, ini kontrol guru tadi ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, ataupun manajer. Nah, dari 5 kontrol guru ini mana nih dari kasus 2 tadi yang terjadi dengan kasus? Kalau kasus pertama tadi sudah sebagai pembuat rasa bersalah ya. Kalau kasus 2 sebagai apa ini, Bu Enggar? Coba. Mungkin menurut saya guru pada kasus kedua itu bisa sebagai teman karena pada dasarnya sebelum menyelesaikan menggunakan solusi itu seorang guru juga memberikan rasa nyaman agar anak itu bisa bercerita secara leluasa begitu. Namun ada hal lainnya selain teman itu mungkin bisa juga menjadi Terakhir ya. Ya, yang terakhir Manajer. Ya. Menurut saya seperti itu. Ya. Ya. Terima kasih Bu Enggar pendapatnya. Ya, luar biasa ya nih Bu Enggar mencermati dari kasus 2 ini bahwa betul bahwa ternyata dari kasus 2 ini bolehlah sebagai guru, sebagai teman, karena anak pada akhirnya ada kata-kata yang akan mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ini otomatis anak itu sudah merasa nyaman dengan guru, berarti menganggap bahwa oh, saya nyaman nih mau bercerita dengan guru, tidak ada rasa takut ataupun rasa nantinya mau dihukum atau apa, tapi dia bisa menceritakan. Nah,
sebagai teman dan manajer, betul ya. Jadi sebagai manajer karena dia sebagai guru tadi menanyakan terlebih dahulu, kemudian membantu mencari solusinya dengan cara menjahit, anak harus menjahit dan pada akhirnya tadi anaknya sudah baik-baik saja di akhir, tidak ada permasalahan atau apapun. Nah baik, kita lanjut dengan keyakinan kelas. Nah, apa sih keyakinan kelas ini? Ya, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang diajukan bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Nah, Bapak Ibu semuanya, pasti kita sudah berjalan di semester awal ya, di tahun ajaran baru, sudah pasti semuanya membuat yang namanya keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas. Nah ini penting sekali karena itu akan menjadi pembiasaan-pembiasaan nilai-nilai kebajikan yang bisa diambil dari keyakinan tersebut. Pasti sudah membuat ya. Nah pelaksanaan pembuatan keyakinan kelas ini untuk dokumentasi ya, untuk saya sendiri juga sudah melakukan, Bapak Ibu guru yang lain juga sudah melaksanakan dan tentunya hal itu juga sudah didokumentasikan bahkan ditempel di kelas masing-masing. Karena dari keyakinan kelas ini terkandung nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Seperti itu ya. Kita lanjut ke segitiga restitusi. Nah ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat melalui restitusi guru. Ya, dapat membantu murid menjadi lebih baik, memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang telah dilakukan dan memberikan penawaran bukan paksaan. Ini kemarin saya sempat melaksanakan segitiga restitusi ini ya untuk anak-anak yang melakukan tindakan yang kira-kira itu ya termasuk kasus ya. Contoh nih, mengejek teman. Nah ini ya, kalau kemarin kasusnya itu mengejek teman ketika dia tidak bisa melakukan olahraga dengan baik. Nah ini di pelajaran PJOK ya, ketika melaksanakan rolling ya, ketika senam lantai seperti itu, kemudian ada temannya tahu dan mengejek temannya ini. Nah apa nih yang bisa kita lakukan? Sebagai guru tentu saja tadi dengan cara tindakan-tindakan, nanti ada langkah-langkahnya di segitiga restitusi. Kita lanjut dulu. Segitiga restitusi, tindakannya itu ada yang pertama menstabilkan identitas nih Bapak Ibu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan itu kita penting untuk menstabilkan identitas ini dengan mengubah identitas anak dan orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ini menstabilkan identitas. Contohnya apa? Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah seperti itu ya. Kita memberikan pemahaman ke anak. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah ini contoh-contoh kalimat yang bisa kita gunakan dalam menstabilkan identitas ketika anak melakukan kesalahan. Contohnya tadi ketika ada anak yang mengejek, kita tidak langsung kamu tidak boleh melakukan itu, berarti kamu salah. Nah itu tidak boleh kita lakukan. Kita harus dengan contoh-contoh kalimat seperti ini, dengan memberi pengertian kepada mereka bahwa tindakan yang dilakukan itu adalah semua orang pernah punya salah, tetapi kita akan mencari permasalahan dari semua ini, bukan menyalahkan siapa yang salah tadi. Nah itu tidak seperti itu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah ini baru kita setelah menstabilkan identitas tadi, validasi tindakan yang salah, yaitu membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, rasa kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup.
Jadi semua ketika melakukan sesuatu itu pasti punya alasan, itu pasti. Di antara 5 kebutuhan dasar ini, apakah butuh penguasaan? Termasuk itu tidak hanya di murid kita, bahkan kita sendiri nih Bapak Ibu ya. Kita sendiri itu punya rasa ini semuanya. Tindakan-tindakan kita itu yang kita lakukan itu, apakah itu penguasaan, kebebasan, rasa kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan bertahan hidup. Nah contohnya nih, ketika kita mau memvalidasi tindakan yang salah, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah ini kita cari info dari yang melakukan kesalahan. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah ini, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah ini penting Bapak Ibu untuk dilakukan ya. Jadi kita menggali, memvalidasi dari anak tadi melakukan tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, setelah 2 tadi dilakukan, kita akan menanyakan keyakinannya nih. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contoh, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah disepakati. Nah ini seperti tadi ketika saya melakukan segitiga restitusi kepada anak yang mengejek teman, setelah ke tahap menanyakan keyakinan, saya bertanya, kamu masih ingat tidak dengan keyakinan kelas kita? Apa? Nah anak akan menjawab, masih Bu, menghargai teman. Nah seperti itu, kita akan arahkan anak itu untuk bisa menanyakan keyakinan anak bahwa sudah kita buat kesepakatan kelas bahwa kita harus saling menghargai. Oleh karena itu kita tidak boleh saling mengejek. Nah, nanti pada akhirnya akan sampai di situ Bapak Ibu. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Dan apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Nah ini hal-hal yang harusnya kita lakukan sebagai guru ketika menangani anak. Ini kemarin dokumentasi saya ketika saya menerapkan segitiga restitusi ini kepada anak ini untuk yang mengejek teman. Kemudian 2 ya, saya melakukan segitiga restitusi kepada 2 anak. Yang satu adalah ketika membuang sampah sembarangan. Ketika membuang sampah sembarangan pun juga saya menanyakan, kenapa kamu melakukan itu? Kemudian saya tidak menyalahkan anak itu, tetapi saya tanyakan lagi untuk yang keyakinan tadi. Apa sih keyakinan kelas kita kemarin yang sudah kita buat? Masih ingat tidak dengan keyakinan kelas kita kemarin? Masih Bu, apa? Harus menjaga kebersihan. Nah setelah seperti itu langsung kita tanya lagi ke anak nih. Berarti harusnya kalau ada keyakinan kelas menjaga kebersihan, harusnya kamu bagaimana? Apakah tahu bahwa perbuatan membuang sampah itu sudah melanggar dari keyakinan yang sudah dibuat? Iya Bu, berarti apa nih yang akan kamu lakukan nantinya? Saya berjanji bahwa saya seperti itu. Jadi tidak dengan cara menghukum ataupun langsung mengejar bahwa kamu salah. Nah tidak begitu harapannya. Harapan dari penerapan segitiga restitusi itu seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Ya, ini adalah materi yang perlu memang kita bersama-sama ya untuk bisa kita tambah wawasan kita tentang segitiga restitusi sehingga kita bisa tahu nih tindakan kita atau langkah yang harus kita ambil kepada anak atau peserta didik kita itu harus sesuai ataupun tidak boleh salah dalam melakukan langkah-langkah yang kita ambil. Dengan menerapkan segitiga restitusi ini dan harapannya budaya positif, penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita nantinya akan menjadi pembiasaan-pembiasaan yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang nantinya akan menjadi budaya positif di sekolah kita. Harapannya untuk restitusi ini akan menjadi budaya kita sebagai pendidik ketika kita menangani kasus anak-anak kita, karena pasti akan ada kasus-kasus yang terjadi di sekolah sehingga kita bisa tepat dalam menangani anak. Harapannya begitu Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian
diseminasi penanaman budaya positif di sekolah. Saya kembalikan ke pembawa acara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Eni yang telah memaparkan materi hari ini. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang kita dapat ya hari ini. Semoga kedepannya kita semua menjadi guru yang lebih baik lagi seperti itu. Sebelum saya tutup acara pada siang hari ini, saya pribadi mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sebelumnya saya buka dengan pantun. Kali ini saya tutup dengan pantun seperti itu ya Bapak Ibu. Pak Tuhan mohon izin, ini sedikit menyangkut nama Bapak. Bapak Toha sedang makan malam. Tidak sengaja piringnya terjatuh. Kami tutup diseminasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Eni dan moderator. Sebenarnya banyak hal yang menarik dari yang sudah saya sampaikan tadi. Karena itu hari-hari yang kita hari-hari yang kita laksanakan.